Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan asar, nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, kelimpahan, dan dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah, salamah di dunia hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas tentang pidato yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua PBNU, yang menyampaikan bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk tidak menanyakan, tidak mengorek, tidak kritis terhadap nasabnya Ba'alawi. Nah, ini diancam dengan kualat. Pada kesempatan ini saya sampaikan, jangan sampai narasi kualat, su'ul adab, atau kurang berkah, ya, su'udzon, ini dijadikan alat untuk memadam IQ, SQ dan AQ. Jadi intelijensi kita, intelektual kita, emosional dan spiritual kita jangan sampai dibatasi atau bahkan dihalangi dengan adanya doktrin kualat atau kurang berkah ini, karena abadnya sudah berbeda. Sekarang ini abad yang kedua, Nahdlatul Ulama masuk, ya, untuk bermuamalah, ya, berubudiyah, bermunakahah, semuanya. Jadi harusnya lebih terbuka, jangan tertutup. Jadi doktrin tertutup itu sekarang harus dihilangkan. Harus menggunakan doktrin keterbukaan. Karena eranya sudah era keterbukaan informasi. Semua orang harus tahu. Jangan ada yang ditutup-tutupi dengan dalih apapun
dengan doktrin apapun. Para pemirsa dan pendengar sekalian, beberapa Ustadz Kiai Gus masih saja membahas tentang siapa Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu. Menurut saya sudah kesiangan, sudah ketinggalan kereta. Kita ini sudah jalan, ya, sudah sampai ke tujuan, mau sampai ke tujuan, kok malah bulet di tempat, belum berjalan, itu bagaimana? Sudah disepakati bahwa baik Rabithah Alawiyah ataupun Habib Hanif dalam risalah-risalahnya itu sepakat bahwa memang nasabnya Pak Alawi itu terputus. Bedanya ada yang 550 tahun berdasarkan Habib Abu Bakar As-Sakro. Ala pendapatnya Kiai Haji Maduddin Utsman. Yang menurut saya 650 tahun menurut pakar nasab Syekh Muhammad Al-Madani As-Samarkandi. Dan bahkan jika menurut pendapat terkini Bani Hashim Al-Alawiyah di Yaman itu malah justru antara 700 tahunan terputusnya. Kan sudah sepakat jelas. Dan semuanya baik para nasabah, pakar nasab sudah menerangkan bahwa adanya Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi itu adalah kila, kola wakila. Jadi derajatnya lemah. Oleh sebab itu ini sudah hampir sampai pada tempat tujuan. Jadi jangan sampai mundur ke belakang lagi. Loh, kalau memang dibahas kembali, dikorek kembali, ada penemuan-penemuan baru ya silahkan. Tapi tetap nggak bisa mengalahkan apa yang sudah diputuskan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman. Bahwa memang semuanya mengakui nasab Ba'alawi itu terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menggarisbawahi kita semua untuk berhati-hati dalam memahami dan menyikapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, termasuk berita-berita terbaru adanya dawuh dari Gus Yahya Khalil Saquf ya tentang makna kuwalat itu. Sebenarnya tradisi NU, tradisi pesantren itu memang dilarang ya untuk mengorek, mengkritisi, bertanya berlebihan kepada guru atau kiainya. Ini sudah menjadi tradisi pesantren-pesantren salafiyah. Tapi di pesantren khalafiyah modernnya itu biasa, sama seperti di kampus. Antara mahasiswa dengan dosen, dengan dekan, ya dengan rektor itu hubungannya, komunikasinya tidak jauh beda dengan pesantren-pesantren modern. Tetap adab didahulukan, tetap mendahulukan tata krama, tapi tidak menghilangkan esensi dari pendidikan, pembelajaran dan pengabdian, mendidik masyarakat dan umat kita untuk cerdas. Karena jika adab itu didahulukan tanpa ilmu, maka bisa marjudun, tidak diterima. Sebab adab itu adalah amal, perbuatan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sama dengan takwa. Bertakwa, beribadah kepada Allah atas dasar kejahilan atau kebodohan, ya nggak diterima. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi nggak diilmuni terlebih dahulu, ya batal semua, batil semua, tertolak adanya. Jadi semua harus diilmuni terlebih dahulu. Adab juga begitu. Adab itu termasuk bagian daripada amal saleh, ibadah.
tanpa dasar ilmu maka adatnya tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Inilah yang harus dipertahankan oleh lingkup Nahdliyin. Walaupun dengan berbagai macam corak Thariqah An-Nahdliyah atau apapun lah, semuanya sama. Sama-sama sepakat bahwa kita ini mempunyai tugas yang sama, mencerdaskan umat, bangsa dan negara, masyarakat kita, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jangan dengan kata-kata kualat, ya, kurang barokah, su'ul adab, su'udon dan lain sebagainya, sehingga itu dijadikan sebagai alat untuk menghantam generasi muda kita ini untuk cerdas. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya orang yang faqih, yang alim, yang cerdas, satu orang, dan dia menjaga halal haram, wirai, digunakan untuk bertakwa ilmunya itu, kefaqihannya itu bisa mengalahkan 1000 orang ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Berat bagi syaitan untuk menggoda, menyelewengkannya, ya, satu orang yang faqih itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi bodoh. 1000 orang ahli ibadah ini hanya sekedar dia beradab, dia beribadah, dia bertakwa, tapi nggak ada ilmunya, hanya sekedar taklid buta. Ini yang tidak boleh. Oleh sebab itu, saya tidak membantah apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf itu, hanya meluruskan saja bahwa di balik pidato yang beliau sampaikan itu ada makna tersirat yang mengandung ilmu tata bahasa yang tinggi. Ada kandungan mantek, ya, ma'ani, badik dan bayan, bahwa apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya, ya, untuk mengerem lah, atau paling enggak tekan koplingnya, jangan ngegas terus, supaya suasananya tidak semakin runyam, hawanya tidak semakin panas dalam masalah perdebatan tentang nasab Ba'alawi atau para keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah di Indonesia khususnya, sehingga umat Islam ini kembali tenang. Namun perdamaian, ketenangan itu tidak akan terwujud jika kedua orang yang bertikai antara yang pro dan kontra ini tidak melaksanakan kesepakatan, alias masih saling menghantam satu sama lain. Bahkan bila boleh saya rangkum itu, islah atau perdamaian antara Rabithah Alawiyah, para khatib, dengan Muslim Indonesia yang mungkin pro Duriyah Wali Songo, mungkin pro pribumi, ya, akan terwujud jika kedua-duanya kembali ke barak, membenahi kekurangan masing-masing, menyadarinya lalu memperbaikinya. Dalam istilah ibadah itu taubatan nasuha. Di pihak Rabithah Alawiyah juga memperbaiki kurikulum pendidikan doktrinnya itu, dan tidak usah mengaku sebagai keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW, dan menyanjung diri sebagai ahlul baiti Rasulullah SAW. Dan tidak boleh mengarang cerita bebas, mengarang-arang cerita yang secara masif terus-menerus intens mendoktrin umat yang awam untuk mencintai golongannya mereka sendiri. Cerita-cerita macam-macam lah, khurafat, karangan bebas, mengarang sesuai dengan hawa nafsunya, nggak ada dalilnya, nggak ada rujukan kitabnya, nggak ada nasnya, nggak ada, ngarang-ngarang sendiri, cerita-cerita macam-macam.
Akhirnya apa? Umat Islam ini semakin bodoh. Intelektual quotient, ya, emosional intelijensi dan spiritual intelijensi nggak jalan, nggak berfungsi, gara-gara cerita-cerita fiktif, ya, cerita-cerita buatan karangan bebas mereka seperti itu. Jadi tolong pihak Rabbi Ta'ala juga muhasabah, memperbaiki doktrin mereka, termasuk yang sering saya sampaikan, jangan sekali-kali mengumbar mulut kotor, ucapan kotor di hadapan publik, karena semua itu akan ada imbasnya. Hukum aksi reaksi sebab akibat itu tetap berjalan. Hukum alam sunnatullah itu berjalan, baik sekarang ataupun nanti, di dunia ataupun di akhir. Para pemirsa dan pendengar sekalian, itulah yang saya tawarkan. Islah perdamaian itu akan terwujud jika semuanya kembali ke barak, mundur, lalu memperbaiki diri masing-masing, khususnya Rabithah Alawiyah. Kalau itu tidak dilakukan, maka islah itu tidak akan terwujud. Apalagi jika Muslim Indonesia ini menawarkan tes DNA yang lebih kekinian, ya, untuk bukti bahwa mereka apakah benar-benar dzurriyyah Rasulullah SAW asli atau tidak. Sekarang tes DNA itu tidak terlalu mahal, ada yang hanya 1.900.000, ada yang 9 juta dan 10 juta. Jadi ada sekarang yang seperti tes pack gitu loh, ya, untuk uji positif negatifnya corona itu ada kok sekarang. Hasilnya cukup 1 bulan. Ditunggu di rumah, nggak kemana-mana. Diambil sampel air liurnya, lalu dimasukkan ke dalam alatnya itu, dibawa ke lab, setelah dikaji selama 1 bulan, tinggal nunggu santai di rumah. Selesai hasilnya, bisa dilihat. Jadi jangan takut-takut amat loh masalah DNA itu. Jadi inilah yang harus kita mengerti dan pahami, bahwa kita ini tidak boleh hanya sekedar mengandalkan doktrin kualat. Nanti kalau itu diterapkan terus, maka umat ini tidak akan semakin cerdas, justru akan semakin mundur ke belakang dalam hal intelektual quotient, dalam hal keilmuan dan peradaban pada umumnya. Sebaiknya doktrin kualat itu hanya diterapkan hanya lingkup kecil, mungkin pada pesantren salafiyah yang masih nguri-uri tradisi lama, ya. Tapi kalau untuk sekarang ini, apalagi NU sudah menapaki abad yang kedua, seharusnya doktrin kualat, su'ul adab, kurang berkah itu coba untuk dihilangkan, supaya benar-benar di era keterbukaan ini kita juga open minded, kita juga ikut terbuka, karena semuanya tidak boleh ditutup-tutupi sekarang, semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Nanti suatu saat Az-Zaitun, pondok pesantren yang ada di Indramayu itu bukan akan terbuka, takbirnya, ya, rahasianya. Begitu juga ini ketir-ketir warga lembaga dakwah Islam Indonesia atau Islam Jamaah juga ketir-ketir. Ini sudah mulai mereka pasang benteng tembok, ya. Mereka semakin intens mendoktrin pengikut lembaga dakwah Islam Indonesia itu dengan cara yaitu jangan tanya macam-macam ke kiai, ke imam Nur Hasan Al-Ubaidah, nanti kualat. Sama seperti doktrin yang disampaikan oleh ketua PBNU itu. Jadi nggak boleh menurut saya. Mohon maaf ya, Gus Yahya Khalil Stakuf, itu untuk internal pribadi, pendapat pribadi. Kualat, takut kualat. Kalau masalah dalil Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalil dari Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu saya nggak perlu cari dalilnya, saya percaya. Karena itu dalam lingkup atau khazanah berbangsa dan bernegara.
Kalau dalam hal beragama, ya berbudaya, berperadaban, maka kita harus ilmiah, ya. Harus benar-benar mencari dalil mana titik kebenaran yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Ya, termasuk masalah nasab itu. Sudah ada bukunya, sudah ada kitabnya, ada rujukannya, ada marojeknya, ya. Jadi tidak boleh diragukan, jangan dikaburkan, jangan dikuburkan, ya, pemahaman-pemahaman tentang mengedepankan logika keilmuan kita. Kita harus berhati-hati. Sekarang ini zaman penuh dengan fitnah, termasuk fitnahnya informasi, berita. Baru-baru ini Habib Tahir bin Sumed katanya ditembak dari jarak jauh jam 9 malam waktu ngecek mobil dan bawa serban. Ya, tolong nanti dengan pantau terus perkembangannya. Tidak boleh berita ini mengalahkan, ya, trending topik itu, ya, tentang nasab Ba'alawi. Nanti akan terkubur, nanti malah justru semuanya nginceng masalah kebohongan, ya, yang disampaikan oleh mereka. Jadi jangan terkecoh kita, jangan terkecoh. Tetap terus ibarat apa yang dikatakan oleh Mbah Sunan Kudus kepada kedua orang, Hadi Wijaya, Joko Tingkir dengan Arya Penangsang. Pada waktu dua-duanya ini sama, murid beliau. Arya Penangsang ini beraliran santri putihan, Joko Tingkir ini abangan. Kedua-duanya juga sama, murid Mbah Sunan Kalijogo, sama. Ketika sowan ke Kudus, terjadi perdebatan antara Joko Tingkir dengan Arya Penangsang, yang mana pada waktu itu Mbah Sunan Kudus belum menemui keduanya. Sambil semuanya menghunus keris masing-masing. Keris setan kober, nah, yang satunya keris Kiai Carubuk. Nah, ini sama dengan perdebatan antara ya mungkin Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Ba'alawi. Saya analogikan seperti itu. Jadi Ba'alawi, para Habib itu ibarat Arya Penangsang atau Joko Tingkir, dibolak-balik lah, mana yang lebih tepat menurut panjenengan. Semuanya membawa dalil, semua. Ada yang keris setan kober dan Joko Tingkir dengan keris Kiai Carubuk. Ketika kedua-duanya sama menghunus keris dalam kondisi emosi, datanglah Mbah Sunan Kudus ke lokasi. Sama dengan ketika terjadi perdebatan nasab Ba'alawi di Indonesia ini, datanglah Ketua PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf. Ada apa ini? Mbah Sunan Kudus bertanya, ada apa ini? Ada apa ini kok geger-gegeran ini? Sarungkan. Hadi Wijaya atau Joko Tingkir menyarungkan keris Kiai Carubuk. Arya Penangsang masih megang keris setan kober. Sarungkan Penangsang, sarungkan Penangsang, sarungkan Penangsang. Arya Penangsang baru menyarungkan belakangan setelah Hadi Wijaya atau Joko Tingkir. Ini maknanya bagaimana? Jika Arya Penangsang ini disamakan seperti umat Islam pribumi atau keturunan Wali Songo, ya, maka harusnya dari pihak Duriyah Wali Songo, Kasultanan Banten, saya sendiri juga termasuk Kasultanan Jawa,
Sarungkan dalam arti apa? Tidaklah mundur, enggak. Justru menurut pendapat orang cerdas, di balik bahasa sarungkan itu ya tetap serang terus gitu loh. Serang terus. Kalau bahasa waktu itu ya tikamkan, sarungkan penangsang, sarungkan penangsang, sarungkan sampai 3 kali. Nah ini bukan berarti saya mengadu domba untuk saling membawa senjata, enggak. Bukan senjata keris, tapi haris. Ya, haris itu sifat yang mengedepankan kebijaksanaan, akhlakul karimah. Selama ini dari pihak yang kontra, nasabnya Ba'alawi selalu tetap mengedepankan akhlakul karimah. Tidak ada yang menghalalkan menembak lawan, itu enggak ada. Katanya menembak dari jarak jauh, mana buktinya? Ya, pelurunya enggak ada. Orang ngecek mobil itu enggak pakai serban. Kenapa ngecek mobil jam 9 malam? Ya, ini kan semua kembali kepada yang buat laporan di kepolisian itu. Ya, jadi yang kontra Ba'alawi sekalipun tidak sampai. Ya, saya apakah pernah untuk menganjurkan para pemirsa dan pendengar sekalian, umumnya umat Islam Indonesia, untuk menggunakan cara kekerasan? Kan tidak. Dialektika keilmuan ini tetap harus kita kedepankan dengan dasar akhlakul karimah, dengan harisun, keris. Bahasa Arabnya adalah haris. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Nanti harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nanti keris itu haris. Ya, kebijaksanaan, ya, saling menghargai, ya, tetap mengedepankan akhlakul karimah. Jadi bukan harus mengangkat senjata, tidak. Senjata yang dipakai adalah dalil, ya, keilmuan masing-masing. Jadi jika sudah diputuskan terputus, ya sudah. Bila masih diyakini oleh para mukibinnya mereka, ya itu kembali kepada mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu. Tapi di pihak yang pro Habib atau Robito Alawi atau Ba'alawi juga harus membenahi diri. Jika itu tidak dilakukan, maka kerusakan ini akan terus terjadi. Indonesia tidak akan bisa maju, terseok-seok untuk maju, karena penduduknya, rakyatnya itu mempunyai pandangan atau misi visi yang istilahnya kuno, pemahamannya pemahaman kuno. Apakah selama ini pernah ada penemuan peradaban yang ditemukan oleh Robito Alawiyah selama 100 tahun terakhir ini? Kan nggak ada. Mereka hanya berkecimpung dalam dunia spiritual intelligence. Hanya spiritual aja yang dikelola terus, tanpa mengedepankan intelektual cohesion, bahkan emosional intelijensinya. Umat manusia Indonesia ini tidak diarahkan untuk semakin cerdas dalam spiritual, emosional ataupun intelektual, sehingga ya seperti ini terus. Jadi bila dikritik kenapa banyaknya pondok pesantren tidak semakin banyak kemajuan di Indonesia, ya karena kita selalu mengedepankan kata-kata kualat, su'ul adab, kurang barokah itu. Sama dengan doktrin juga bahwa berani dengan ahlul bait itu masuk neraka tidak dapat syafaat. Jadi ini sebenarnya kita semua sama-sama untuk memperbaiki mindset kita masing-masing. Jadi tidak boleh menyerang lawan yang tidak sama seide dengan kita, dengan menjatuhkan, ya, membinasakan, menerakakan, itu tidak boleh. Kalau meluruskan dengan niat amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya harus, wajib, karena semuanya saling berwasiat satu sama lain. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, di masa Rasulullah ada yang
orang bernama Ibnu Soid atau Ibnu Soyad, seorang indigo ya, pandai meramal masa depan. Begitu juga pada akhir kehidupan beliau ada seorang pembohong Al-Kadzab, namanya Musailamah atau Musailimah. Dia seorang muslim sana, seorang muslim, juga pernah berperang bersama Rasulullah SAW. Namun beliau akhirnya mengaku jadi nabi, mendapatkan wahyu sendiri, akhirnya membuat Quran tandingan dan bahkan melarang umat Islam untuk sholat. Musailimah Al-Kadzab diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan meninggal pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Banyak pembohong-pembohong ini. Di masa khalifah berikutnya sampai pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu juga ada yang bernama Abdullah bin Sabah. Itu juga seorang pembohong. Jadi sampai sekarang itu ada Syiah Sabaiyah ini, mengacak-acak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi pembohong atau Dajjalun Al-Kadzab itu selalu ada dalam rentang waktu 100 tahun. Jadi Dajjal itu tidak boleh dimaknai dengan satu sosok manusia yang bermata satu, ya, berbadan raksasa. Nah, itu tidak seperti itu. Itu adalah gambaran dari sifat, ya, karakteristik manusia, bahwa Dajjal pembohong itu akan selalu ada pada setiap masa. Pada zaman Nabi Musa ya Musa As-Samiri, pada zaman Nabi Isa ya Yudas Iskariot dan lain-lain. Pada zaman Nabi Muhammad ya Ibnu Soyad, Musailimah Al-Kadzab, ya. Pada zaman Khalifah itu Abdullah bin Sabah dan seterusnya sampai era-era abad-abad setelahnya ada Saibaba, ya. Di Indonesia banyak sekali Al-Kadzab itu banyak sekali, termasuk ya doktrin-doktrin internal dalam tarekat atau dalam jamiyah organisasi Rabithah sama. Mereka semua berbohong untuk menutupi kebenaran, ya, dengan kebohongan. Oleh sebab itu kita harus waspada untuk selalu membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Selain membacanya, menghafalkannya, juga memahami artinya, tafsirnya, maknanya, dan 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi itu. Jadi supaya kita ini waspada terhadap program pembodohan dan pembohongan. Al-Kadzabun, para pembohong-pembohong yang mengaku sebagai wali, sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai ilahi, yang bisa menentukan surga dan nerakanya seseorang, yang bisa menjamin surga dan nerakanya seseorang, laksana seperti Tuhan, sang penentu alam. Mereka banyak bertebaran di sekeliling kita. Ya, termasuk diantaranya adalah ya organisasi yang mendoktrin para pengikutnya untuk anti kritik, untuk taklid buta, menutup kebenaran dengan kebohongan, doktrin, ya, bahwa yang benar itu cuma kita saja, yang lainnya itu sesat neraka semua. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.